Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Kali ini saya ingin membacakan The Science of Getting Rich yang ditulis oleh Wallace D. Wattles yang diterjemahkan oleh Muhadi Wiono. Oke, langsung aja kita ke isinya. Pendahuluan. Buku ini bersifat pragmatis, dalam kurung, sesuai kegunaan yang bersifat praktis, bukan filosofis, sebuah buku panduan praktis, bukan risalah yang berisi teori-teori. Buku ini ditujukan bagi pria dan wanita yang berprioritas utamanya adalah mendapatkan uang dahulu, baru kemudian membutuhkan filosofis. Buku ini ditunjukkan bagi orang-orang yang ingin mencapai tujuan kaya dan menjadi kesimpulan prinsip-prinsip ilmiah sebagai dasar tindakannya, tanpa terlihat dalam proses mengenai cara kesimpulan ilmiah itu didapat. Pembaca diharapkan menerima prinsip-prinsip dasar di sini tanpa ragu, seperti dikala pembaca menerima prinsip-prinsip ilmiah yang berhubungan dengan hukum listrik yang dikemukakan oleh Marconi atau Edison, dan menerimanya tanpa ragu, sampai pembaca membuktikan kebenarannya dengan cara bertindak berdasar prinsip-prinsip tersebut tanpa keraguan. Setiap pria atau wanita yang melakukan prinsip-prinsip ini pasti akan kaya, karena sains yang diterapkan di sini adalah sebuah ilmu pasti, dan kemungkinan gagal adalah tidak mungkin. Dalam menulis buku ini, saya telah berusaha keras agar menghasilkan hasil akhir yang simpel, agar semua pembaca mudah paham. Rencana tindakan dalam buku ini disimpulkan dari simpulan-simpulan filosofi yang telah diuji dan berdasarkan proses uji pengalaman praktis. It works, teruji sukses. Bab 1. Hak untuk kaya. Apapun yang dilakukan orang mengenai hebatnya hidup dalam kemiskinan, fakta tetap menunjukkan bahwa tidak mungkin seorang menjalani kehidupan secara sempurna atau sukses kecuali ia kaya. Tak seorang pun mampu mencapai potensi tertinggi pengembangan jiwa dan bakatnya, kecuali ia mempunyai banyak uang. Sebab untuk mengembangkan potensi jiwa dan bakatnya, seseorang harus menguasai banyak hal untuk dijadikan sarana, dan dia tak bisa menguasai banyak hal bila ia tak punya cukup uang untuk membelinya. Seseorang mengembangkan akal, jiwa, dan raga dengan memanfaatkan banyak sarana, dan masyarakat telah sampai pada tingkatan yang sangat terorganisir hingga orang harus punya uang agar bisa menjadi penguasa sarana-sarana yang dibutuhkannya. Oleh sebab itu, basis dari semua kemajuan perkembangan manusia pastilah ilmu pasti atau sains untuk menjadi kaya. Tujuan semua makhluk hidup adalah perkembangan atau kemajuan hidup, dan segala sesuatu yang hidup pasti mempunyai satu hak untuk meraih perkembangan potensi tertingginya, setinggi yang mampu ia bisa raih. Hak seorang terhadap kehidupan yaitu untuk menguasai secara bebas penggunaan sarana-sarana yang ia butuhkan bagi perkembangan maksimal fisik, mental, dan spiritualnya, atau dengan kata lain, hak untuk kaya. Dalam buku ini saya tidak akan berbicara mengenai kekayaan secara kiasan saja. Untuk benar-benar kaya, seseorang tidak berarti harus puas dan senang hanya dengan memiliki sedikit. Tak seorang pun boleh puas dengan memiliki sedikit jika ia mampu memanfaatkan dan menikmati lebih banyak. Secara universal, tujuan evolusi alamiah adalah kemajuan dan perkembangan hidup, dan setiap orang harus mempunyai segala sarana yang mendukungnya untuk meraih kesuksesan atau kekuasaan, kemewahan, keindahan, dan keberlimpahan hidup. Untuk puas dengan hanya memiliki sedikit,
bertentangan dengan prinsip alam. Seseorang yang memiliki semua yang dia inginkan untuk menjalani semua aspek kehidupannya secara sempurna baru bisa disebut kaya, dan tidak seorang pun yang hanya sedikit uang bisa memiliki yang dia inginkan. Kehidupan kehidupan telah sampai pada tingkat kemajuan yang sangat tinggi dan menjadi sangat kompleks, hingga bahkan orang yang biasa-biasa saja membutuhkan sejumlah besar kekayaan agar bisa menjalani hidup yang mendekati level kesempurnaan. Setiap orang secara alamiah ingin menjadi apa yang ia inginkan. Keinginan atau hasrat tersembunyi untuk mewujudkan potensi terpendamnya ini merupakan sifat alamiah yang melekat pada setiap manusia. Kita tak bisa menahan keinginan untuk menjadi semua apa saja yang kita inginkan. Sukses dalam kehidupan adalah menjadi apa yang Anda cita-citakan. Anda bisa menjadi apa yang Anda cita-citakan hanya dengan memakai sarana, dan Anda bisa menguasai sarana secara bebas hanya jika Anda menjadi cukup kaya untuk membelinya. Sebab itu, memahami ilmu pasti atau sains untuk menjadi kaya adalah ilmu paling penting bagi semua jenis ilmu pengetahuan. Tak ada yang salah dengan menginginkan jadi kaya. Keinginan untuk menjadi kaya sesungguhnya adalah hasrat untuk kehidupan yang lebih berlimpah, lebih kaya, serta lebih sempurna, dan keinginan seperti itu layak dipuji. Seorang yang tak menginginkan hidup lebih berlimpah adalah abnormal, sehingga seseorang yang tidak menginginkan mempunyai cukup uang untuk membeli semua yang ia inginkan adalah abnormal. Ada 3 motif untuk apa kita hidup. Kita hidup untuk raga, kita hidup untuk akal dan pikiran, dan kita hidup untuk jiwa. Tak satu dari 3 motif ini lebih mulia dibandingkan motif lainnya. Semua seimbang dan tak satu pun dari motif ini bisa hidup secara penuh, atau jika satu atau dua dan motif lainnya perwujudannya secara utuh ditekan. Tak dibenarkan menjalani hidup hanya untuk kebutuhan motif kejiwaan saja, dengan mengesampingkan motif akal dan raga, dan keliru menjalani hidup hanya dengan kepuasan intelektual saja dan mengesampingkan jiwa dan raga. Kita tahu konsekuensi memalukan bagi orang yang menjalani hidup untuk kebutuhan ragawi saja dan menekan motif kebutuhan akal dan jiwa. Dan kita melihat bahwa kehidupan secara utuh berarti perwujudan lengkap potensi semua motif, di mana seorang bisa berkembang raga, akal, dan jiwanya. Apapun yang orang katakan, tak seorang pun bisa benar-benar bahagia atau puas, kecuali raganya berfungsi secara penuh, dan begitu juga akal dan jiwanya. Dimanapun fungsi tersebut tidak diwujudkan secara penuh, berarti ada keinginan atau hasrat yang tidak terpuaskan. Hasrat adalah potensi dalam manusia yang mencari jalan perwujudan atau fungsi raga, akal, dan jiwa untuk mencari jalan ekspresi. Tak seorang pun bisa hidup secara utuh secara ragawi tanpa makanan yang layak, baju yang nyaman, dan selimut hangat, serta tanpa kebebasan dari kerja berlebihan. Dan reaksi juga penting bagi kehidupan fisiknya. Seorang tak bisa hidup utuh secara akal pikiran tanpa buku-buku dan waktu untuk mempelajarinya, tanpa kesempatan perjalanan studi dan observasi, atau tanpa sahabat intelektual. Untuk hidup secara utuh, seseorang harus melakukan dan harus mengelilingi dirinya dengan semua benda seni dan keindahan yang ia mampu adaptasikan untuk hidup secara lengkap, akal, jiwa, dan raga. Seseorang harus mempunyai cinta, dan cinta adalah ekspresi yang paling tidak mungkin diwujudkan oleh kemiskinan.
Kebahagiaan terbesar manusia adalah pada kemampuan memberikan keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang ia cintai, dan ekspresi paling spontan dan alamiah dari cinta adalah memberi. Seseorang yang tidak mempunyai hal untuk diberikan tak bisa mengisi perannya sebagai perasaan hidup seseorang dalam rumah tangga, atau orang tua, sebagai warga negara, atau sebagai seorang manusia. Dalam penggunaan hal-hal material lah seseorang menemukan kehidupan secara utuh akal, jiwa, dan raga. Oleh sebab itu, menjadi kebutuhan paling penting bagi tiap individu untuk menjadi kaya. Anda berada pada posisi sangat tepat bila berkeinginan untuk menjadi kaya. Jika Anda pria dan wanita normal, Anda pasti berkeinginan demikian. Sudah tepat juga Anda memberi perhatian paling utama pada ilmu pasti atau sains untuk menjadi kaya. Karena sains ini paling penting dari semua jenis studi. Jika Anda abaikan studi ini, Anda abai terhadap tugas Anda pada diri sendiri, pada Tuhan, pada kemanusiaan, sebab Anda tidak bisa menyumbangkan sesuatu pada Tuhan dan kemanusiaan lebih besar, kecuali Anda mengembangkan diri Anda seutuhnya. Oke, sekian audiobook di bab ini. Sebelum kita lanjut, catatlah poin-poin penting pada buku ini dan actionlah sesegera mungkin jika diperlukan. Bantu kami untuk melayani pendengaran Anda dengan cara subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Salam dari kami dan teruslah mencari ilmu.